Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Risma Ratati dengan NPM 2022710014. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PPL saya yang berjudul Laporan Individu Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dalam pembelajaran bahasa Inggris di lingkungan nonformal tahun ajaran 2025 sampai 2026. Latar belakang. PPL merupakan kegiatan wajib mahasiswa kependidikan untuk dapat melatih kompetensi profesional mereka. PPL dilakukan tidak hanya dalam lingkungan sekolah formal, tapi juga bisa di lingkungan masyarakat non-formal. Di sini, saya mengajar siswa kelas 4 SD mempelajari bahasa Inggris karena mereka memiliki dasar yang kurang. Karena dalam kurikulum Merdeka, kelas 4 SD ini baru mengalami pelajaran bahasa Inggris. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kreatif melalui bimbingan belajar di lingkungan masyarakat. Adapun tujuan dari PPL ini itu untuk menerapkan teori ke praktik nyata. Lalu ada mengembangkan kemampuan mengajar dan evaluasi, meningkatkan kompetensi calon pendidik, melatih komunikasi dengan peserta didik, dan memecahkan masalah pembelajaran. Lalu ada manfaat bagi mahasiswa. Kegiatan ini memberikan manfaat berupa pengalaman dan kepercayaan diri bagi mahasiswa tersebut dalam mengajar siswa. Lalu manfaat untuk peserta didik, mereka akan memiliki pemahaman dasar dalam bahasa Inggris sebelum mereka memulai pembelajaran. Jadi mereka sudah memiliki dasar-dasarnya. Lalu manfaat bagi masyarakat, kegiatan ini memberikan kontribusi pendidikan seperti les privat, tambahan dalam pembelajaran. Lalu manfaat bagi prodi, peneliti kegiatan ini memberikan bahan untuk evaluasi program untuk kegiatan PPL selanjutnya. Masalah selama pelaksanaan PPL. Yang pertama itu dalam penyusunan RPP, terdapat perbedaan lingkungan antara pembelajaran formal dan non-formal. Karena itu, dalam penyusunan RPP kita harus melihat atau menyesuaikan perbedaan lingkungan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada keterbatasan fasilitas pembelajaran. Di sekolah, kita memiliki fasilitas berupa buku pembelajaran, itu papan tulis, spidol, dan lainnya. Sedangkan akses belajar itu lebih langsung, lebih banyak akses akses belajar kalau di formal. Sedangkan kalau di pembelajaran non formal itu aksesnya terbatas. Saya hanya menggunakan YouTube, video di YouTube sebagai fasilitas pembelajaran. Lalu RPP harus disederhanakan namun tetap efektif. Ya, dan selanjutnya siswa belum memiliki dasar bahasa Inggris. Itu yang membuat masalah dalam penyusunan RPP karena kita harus membuat dasar-dasar pembelajaran dulu.
Lalu, masalah dalam proses belajar mengajar, yang pertama, fokus dan konsentrasi siswa rendah. Karena kalau di lingkungan non formal itu apabila mereka belajar, pasti lingkungan sekitar tuh berisik. Kita tidak mungkin harus bilang sama orang, tolong jangan berisik, padahal itu di rumahnya sendiri. Karena itu fokus dan konsentrasi siswa itu rendah karena faktor lingkungan. Nah, lalu ada lingkungan santai, mudah terdistraksi, mudah teralihkan. Misal ada kejadian ini, siswa ini langsung hilang fokus gitu. Lalu ada perbedaan kemampuan antar siswa. Nah, ada siswa yang lebih mudah belajar, lebih cepat, dan ada juga siswa yang lambat dalam proses penyerapan pembelajaran. Lalu yang terakhir itu kurangnya rasa percaya diri siswa. Apalagi anak kelas 4 kan sudah ada rasa malu. Kadang mereka malu gitu saat mengucapkan kalimat dan kalimatnya tidak benar atau tidak sesuai. Nah, yang terakhir, adaptasi lingkungan. Gangguan eksternal, itulah ada suara, lingkungan sekitar. Lalu, sulit mengatur kelas di awal. Karena anak-anak kelas 4 ini lagi nakal-nakalnya, jadi mereka ini susah diatur saat awal kelas. Lalu, tantangan membangun komunikasi dengan siswa dan orang tua. Dan yang terakhir, perlu menyesuaikan terhadap karakter dan kebiasaan belajar siswa. Karena siswa ini memiliki karakter dan kebiasaan belajar yang berbeda-beda. Ada siswa yang tidak bisa duduk mantep, maunya muter sana, muter sini. Ada siswa yang bisa santai, dia bisa fokus gitu. Oke, yang selanjutnya, faktor penyebab masalah selama pelaksanaan PPL. Dalam penyusunan RPP, yang pertama itu tidak adanya standar baku dalam pembelajaran non formal. Karena ini pembelajaran non formal, jadi standar baku yang ada di sekolah itu tidak ada di pembelajaran ini. Jadi ini santai. Lalu keterbatasan sarana, media dan alat pembelajarannya itu terbatas. Lalu yang terakhir, perbedaan kemampuan awal siswa yang cukup signifikan. Ini juga jadi faktor penyebab selama penyusunan LPP. Jadi kita harus dalam nyusunnya harus setengah gitu. Nggak terlalu mudah, juga nggak terlalu sulit untuk meminimalisir perbedaan kemampuan tersebut. Lalu proses belajar mengajar, lingkungan non formal itu rentan distraksi. Nah, ini tadi saya bilang nih, rentan terdistraksi. Ada suara ribut, siswa hilang fokus. Nah, lalu perbedaan kecepatan belajar antar siswa. Ini juga, lalu terakhir faktor psikologis. Siswa belum terbiasa dengan bahasa Inggris, kurang percaya diri. Tapi ada juga siswa yang percaya diri. Saat kita suruh dia maju, dia bisa. Nah, yang terakhir adaptasi lingkungan. Yang pertama ini belum memahami karakter dan kebiasaan belajar siswa di awal. Yang kedua, minim pengalaman mengajar di lingkungan non formal. Sebagai peserta PPL, wajar kalau minim pengalaman mengajar di lingkungan non formal. Apalagi kalau di lingkungan formal. Jadi ini sebagai faktor penyebab masalah juga. Yang terakhir, komunikasi dengan orang tua belum optimal pada tahap awal. Oke, selanjutnya. Upaya pemecahan masalah selama pelaksanaan PPL.
Dalam penyusunan RPP, upaya yang dilakukan itu menyusun RPP yang fleksibel, praktis, dan adaptif. Maksudnya fleksibel, praktis, dan adaptif tuh pembelajaran yang kita buat di RPP itu simple, jadi nggak terlalu mudah, nggak terlalu rumit. Jadi siswa itu bisa menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Ya, menyesuaikan. Jadi materinya itu kita buat untuk menyesuaikan kemampuan siswa. Karena siswa ini kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam proses menangkap pembelajaran. Memanfaatkan media alternatif. Lalu melakukan evaluasi berkala. Nah, dalam proses belajar mengajar, itu upaya yang dilakukan. Yang pertama, menggunakan metode interaktif, games, atau tanya jawab. Jadi saat proses pembelajaran, kita nggak selalu fokus untuk ngasih materi, tapi kita juga bisa digabung sama games atau tanya jawab. Misal, ada yang tahu bahasa Inggrisnya warna biru apa? Bahasa Inggrisnya meja apa? Nah, lalu yang kedua, menerapkan pendekatan personal sesuai kemampuan. Jadi, kita menerapkan pendekatan ini, personal ini sesuai kemampuan siswa. Jadi, nggak terlalu memaksa siswa. Apabila siswa tidak tahu, kita kasih tahu pelan-pelan. Jadi, nggak dipaksa gitu. Memberikan motivasi dan afirmasi positif. Kita kasih dukungan, ayo bisa, ayo kamu pasti bisa, ayo dicoba. Nah, terakhir, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Karena ini pembelajaran non-formal, jadi kita akan menciptakan suasana belajar itu yang nyaman, jadi nggak terlalu kaku, ada bercandanya, tapi juga ada seriusnya. Nah, lalu adaptasi lingkungan. Yang pertama, membangun komunikasi kepada peserta didik. Yang kedua, mengamati karakter dan kebiasaan belajar siswa. Yang ketiga, meningkatkan manajemen waktu dan kepekaan lingkungan. Kita belajarnya nih, lihat-lihat jam. Jangan kita mau belajar di jam-jam peserta didiknya ini mau main. Kayak jam-jam sore. Itu biasanya mereka mau main kan. Kalau kita ajak belajar, mereka pasti nggak mau. Apalagi misalnya temen yang ngajak main gitu. Makanya kita mengatur waktu yang sesuai. Lalu kepekaan lingkungan. Kita lihat dulu lingkungannya. Kalau lingkungannya nggak kondusif, kita nggak akan melakukan proses pembelajaran. Yang terakhir, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ya, kita menciptakan suasana belajar yang kondusif agar proses pembelajaran itu lancar. Lalu ada upaya pemecahan masalah selama ini tadi sudah. Nah, yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, PPL dapat memberikan pengalaman nyata dalam mengimplementasikan teori ke praktik pembelajaran di lingkungan nonformal. Lalu yang kedua, memperoleh kemampuan dalam menyusun RPP, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Yang ketiga, PPL juga meningkatkan kemampuan komunikasi, berpikir kritis, dan problem solving. Lalu ada saran untuk mahasiswa perlu persiapan matang dan fleksibel tinggi dalam menyiapkan pembelajaran. Jadi kita nih perlu persiapan yang matang untuk proses pembelajaran. Lalu saran untuk peserta didik, pembelajaran ini dapat membantu mereka meningkatkan kepercayaan diri dalam belajar bahasa Inggris.
Jadi mereka kalau masuk sekolah mereka udah percaya diri gitu, mereka udah tahu dasar-dasar, mereka udah tahu bahasa Inggrisnya abjad, bahasa Inggrisnya number, atau bahasa Inggrisnya ruangan-ruangan dalam rumah. Nah, saran untuk masyarakat memberikan dukungan terhadap kegiatan pendidikan. Orang tua itu lebih dukungannya harus lebih kuat dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan pendidikan maupun itu non formal. Jadi nggak harus hanya berpatok di sekolah formal, mereka juga harus memberikan dukungan pada kegiatan yang non formal, kegiatan pendidikan yang mendukung peserta didik. Lalu saran untuk prodi, meningkatkan pembekalan dan sistem bimbingan PPL. Meningkatkan itu memberikan, maksudnya tuh kayak mendukung gitu pembekalan materi untuk membantu mahasiswa dalam membuat RPP. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.